Silahkan tekan subscribe, lonceng, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, di negeri ini semua penganut agama diberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Sejak dulu, kakek nenek kita, para leluhur kita, mengajarkan hidup rukun damai, berdampingan dengan siapapun, agama apapun, ras dan suku apapun. Mereka saling bergotong royong, saling bahu-membahu, tolong-menolong, bahkan saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Pemerintah Republik Indonesia sudah membuat aturan regulasi bagaimana masyarakat Indonesia yang beragama macam-macam agama itu bisa hidup berdampingan, bertoleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. Di negeri ini tidak ada permusuhan antar pemeluk agama. Islam tidak pernah memusuhi agama lain. Begitu juga agama lain tidak pernah memusuhi agama Islam. Kalau toh ada pertikaian yang kemudian berkembang menjadi isu pertikaian, pergolakan antar agama, sebetulnya itu dipicu oleh masalah-masalah sosial, masalah-masalah yang sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama, tetapi demi mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya adalah agama-agama tertentu, maka ditariklah pertikaian itu dengan membawa-bawa agama. Itu yang terjadi sesungguhnya. Sebagai seorang muslim, saya punya pandangan. Sesungguhnya musuh Islam adalah kaum muslimin itu sendiri. Di sini saya mendefinisikan musuh Islam yaitu orang-orang yang menghalangi kemajuan Islam. Islam mau maju, tapi dihalangi oleh umat Islam sendiri karena kebodohannya. Dan memang dibikin bodoh oleh tokoh-tokohnya. Musuh Islam yaitu orang-orang yang merusak nama Islam. Musuh Islam yaitu orang-orang Islam yang melakukan kejahatan atau penipuan atas nama Islam. Orang-orang yang mengkafirkan orang Islam yang sudah masuk Islam. Orang-orang yang menciptakan permusuhan dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Itulah musuh Islam. Dan memang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Pepatah Arab dikatakan, atau bahkan ada yang menyebut sebagai sebuah hadis yang berbunyi, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu kemajuannya terhalang, dihalang-halangi oleh orang-orang Islam itu sendiri.
Dengan definisi tersebut, saya mengkelompokkan, menemukan ada beberapa kelompok umat Islam yang menjadi musuh Islam. Umat Islam tetapi menjadi musuh Islam. Siapa mereka? Yang pertama, orang-orang Islam yang tidak tahu ajaran Islam tetapi berbicara tentang Islam. Ini bahaya. Orang hanya membaca satu ayat terjemahan, satu hadis terjemahan, lalu ditafsir dengan nafsunya, disesuaikan dengan tujuannya. Kalau tujuannya untuk menghina orang lain, maka dipakailah ayat itu untuk menghina. Kalau tujuannya untuk mendapatkan simpati, maka dipakailah ayat itu. Diterjemahkan sesuai dengan kemauannya sendiri. Jadi membaca terjemah lalu ditafsir sendiri sesukanya, seenak perutnya, seenak udelnya. Ini kelompok orang Islam yang menjadi musuh Islam. Banyak, apalagi orang-orang yang baru hijrah itu. Termasuk para mu'alaf yang baru kemarin masuk Islam. Ada kan kemarin hadis menyatakan bahwa anjing itu najis. Maka ketika lewat di jalan, naik mobil, anjing ditabrak. Nah itu, menafsirkan seenaknya sendiri. Yang kedua, umat Islam yang menyalahgunakan ajaran Islam atas nama Islam untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Saudara-saudara sekalian, banyak beredar ada ustadz jualan air. Jualannya jualan, kenapa mesti pakai tipu-tipu ayat Al-Quran? Saudara-saudara, air ini sudah dibacakan ayat sehari semalam. Siapa yang membeli dia dapat pahala. Siapa yang membeli masuk surga. Orang Islam dibodohin, orang-orang bodoh dibodohin. Jadi jualan, nipu, pakai Islam. Belum lagi ada yang jual kafling, kampung Islam, rumah Islam, dan masih banyak lagi, sehingga orang-orang bodoh yang semangat Islamnya tinggi baru punya semangat, banyak yang tertipu. Nah, ini Islam dipakai untuk menipu, disalahgunakan demi kepentingan diri dan kelompoknya. Di Twitter saya menemukan ada sebuah investasi, menawarkan investasi. Lele Murottal ditawarkan investasinya kepada orang-orang secara umum. Katanya lele ini dikembangkan dengan dipasang speaker, dibacakan, diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, orang-orang bodoh akan menerima ini. Wah ya, kalau kita beli lelenya nanti bisa masuk surga, bikin ini, bikin itu. Nah, ini namanya penipu. Bisnis ya bisnis lah, jangan pakai tipu-tipu. Nah, ini yang menghancurkan Islam, yang menjadi musuh Islam. Yang ketiga, umat Islam yang melakukan secara terus-menerus perbuatan bodoh diyakini sebagai kebenaran. Perbuatan bodoh diyakini sebagai kebenaran dilakukan secara terus-menerus dan orang itu dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh yang sudah punya ilmu agama tinggi. Padahal perbuatannya bodoh itu. Akhirnya orang lain melihat itulah Islam. Dilakukan secara terus-menerus. Teror itu misalnya. Dilakukan secara terus-menerus. Menyerang pemerintah secara terus-menerus. Menghina ulama secara terus-menerus.
maka orang umum meyakini, oh itu ya Islam. Nah, begitu. Yang keempat, umat Islam yang berteriak, mengusik dan menghinakan keimanan agama lain dengan dalih menyampaikan kebenaran. Saudara, kalau Anda sebagai seorang dai, ajarkanlah tentang Islam yang sempurna. Mantapkan keimanan orang Islam. Mantapkan keimanan jamaah. Tidak perlu menyinggung-nyinggung, menghina-hina agama lain. Menyalah-nyalakan ajaran agama lain. Dan lebih parah lagi, menyatakan bahwa agama lain itu sesat. Kalau Anda mengatakan ajaran Anda kepada jamaah Anda, Islam yang terbaik itu adalah begini, tidak usah menyinggung-nyinggung agama lain, maka Indonesia ini akan damai dan Islam tidak akan dimusuhi. Seperti saya katakan tadi, di Indonesia ini tidak ada musuh Islam dari agama lain. Yang ada adalah Anda sendiri sebagai Muslim yang merusak Islam dari dalam itu sendiri. Maka saudara sekalian, marilah kita menjadi Muslim yang baik, yang menjaga Islam. Jangan sampai Islam itu rusak, dinilai buruk oleh orang luar karena perbuatan dan tingkah laku kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.